Jalan raya adalah sebuah tempat di mana banyak orang menggantungkan hidupnya. Termasuk anak-anak yang tidak memiliki tempat tinggal. Mereka berjuang bertahan hidup dengan cara mengais rezeki dari jalanan. Sebagian dari mereka banyak yang tidak memiliki orang tua dan bahkan tidak tahu nama mereka sendiri karena mereka terlahir di jalanan. Di kota Depok, ada sebuah pusat kegiatan belajar masyarakat yang mereka jadikan tempat tinggal sekaligus. Tempat tersebut adalah Sekolah Master Indonesia. Sekolah Master Indonesia didirikan oleh Bapak Nur Rohim yang bertujuan untuk memberikan pendidikan sekaligus rumah bagi mereka yang tidak mampu. Kebetulan siswa di sekolah master ini kan sekolah masyarakat marginal ya, masyarakat pinggiran, masyarakat yang tidak bisa mengakses layanan dunia pendidikan, yang putus sekolah dan nggak bisa sekolah. Cuman di dalam pelayanan ini kami mengalami sedikit hambatan, tapi bukan berarti itu alasan kami untuk tidak melakukan sesuatu. Salah satu hambatan kita sekarang ini kan semuanya serba online. Sekolah yang bisa ikut ujian mandiri, yang sudah punya NPSN, yang sudah akreditasi dan tersertifikasi, baik kelembagaannya maupun para pendidiknya. Namun para peserta didik kami ini banyak dari kalangan tidak mampu, banyak yang pindahan-pindahan sekolah, di mana sistem itu harus mensyaratkan anak-anak ini punya kartu keluarga, ada NIK, ada surat pindah, ada ijazah dan sebagainya gitu kan. Nah, bagi siswa yang daftar ke sini tapi belum terregistrasi, artinya di NIK itu nomor induk kependudukan itunya belum tercantum di kartu keluarganya, masih belum terdaftar. Nah, ini banyak mengalami masalah karena syarat untuk dapat NISN harus punya NIK. Jadi banyak anak-anak kita yang masih bodong statusnya gitu. Nama gue Sandi, umur mau 18 sih, terus tinggal di Master. Kalau gue SMA sih, tapi ngejar paket. Awal gue tinggal di jalanan lah, ngamen, tapi gue bukan di sini, di BBM. Nah, terus gue ngumpet di angkot karena ada Satpol PP. Nah, gua ngumpet, dikasih tahu sama supir angkotnya. Kira gue ketangkep dah tuh. Tangkap gue dibawa ke wali kota Depok. Dibawa, gak lama ditanya-tanya, terus ditanya mau sekolah nggak, terus tinggal di sini aja. Menurut aku, adanya sekolah master ini membantu banget sih untuk yang kayak gitu. Karena emang rata-rata tuh bukannya mereka nggak mau sekolah di negeri atau bukannya mereka nggak bisa sekolah di negeri, tapi emang ada kesulitan mungkin di pemberkasannya itu sendiri, yang kayak tadi kesulitan di identitas kayak gitu sih. Emang banyak juga di antara siswa sini yang akhirnya mereka nggak punya surat kelahiran aja nggak ada, atau yang kayak hilang terkena banjir, atau yang pindah kemana-mana akhirnya suratnya hilang, yang kayak gitu-gitu sih. Atau yang kayak orang tuanya pisah dan akhirnya mereka nggak tahu juga identitasnya kemana nih, ada di mana, mereka lahir di mana, mereka tinggal di mana, kayak gitu-gitu sih. Jadi kalau adanya sekolah master ini membantu banget sih, akhirnya mereka tahu bisa dapat pendidikan di mana. Dan harusnya pemerintah juga ngebantu ngembangin sekolah master ini sendiri, kayak gitu sih.
Harapan mereka tak banyak, hanya sedikit dukungan, juga fasilitas yang lengkap, agar sekolah Master Indonesia dapat terus berkembang. Saya sih berharap dari pemerintah, entah pusat atau dari pemerintah daerah, sedikit melirik ke sekolah master ini. Minimal kan bisa memfasilitasi dari buku atau pembaruan bangunan, dicat ulang, dekor ulang, kursi-kursi. Saya sih berharap seperti itu. Untuk sekarang sih bagus, malah sangat berguna. Apalagi untuk orang-orang di sini yang tidak mempunyai identitas, susah untuk masuk sekolah umum. Dengan adanya sekolah master ini sih sangat-sangat membantu. Biar mereka, anak-anak kita punya masa depan yang lebih baik gitu kan. Nah itu kan harus punya pendidikan yang cukup, yang mumpuni, sehingga punya daya saing di dunia kerja, bisa wirausaha. Yang punya pendidikan aja masih sulit untuk bagaimana dia bisa eksis di kompetitor dunia nyata gitu. Apalagi yang nggak punya pendidikan. Karena kita sampai hari ini masih yakin bahwa salah satu cara ampuh untuk memutus mata rantai kemiskinan adalah dengan pendidikan. Nama gua Koirul Amar, dipanggilnya Ambon, biasa bocah-bocah di sini sih. Nggak bisa sekolah juga sih, sekolah gua harus butuh kartu keluarga buat masuk SMA juga sih. Sama kayak temen gue juga sih, kayak Sandi, Yasan juga gak punya KTP. Pengen masuk SMA gue jadi susah banget buat kedepannya lagi. Terus gue juga pengen ngerasain kerja di luar. Kerja di luar sih gue pengen aja, cuman karena gak ada jasa SMA. Kalau jasa SMA ada, baru gue bisa kerja di luar. Dan gue juga susah lah, mau kemana-mana juga susah, gak ada SIM, gak ada KTP. Pengen juga sih gue beli motor buat impian gue. Dari dulu gue impian pengen beli motor, cuman gak bisa gara-gara gak ada KTP. Tiga masalah yang sering dialami oleh bagian admin kita gitu. Siswa baru yang belum punya NIK, atau siswa pindahan yang belum cabut berkas, atau siswa baru yang ijazahnya masih tertahan. Nah ini harapannya di antara dinas terkait, terutama untuk sekolah-sekolah negeri, sudah nggak zaman lah nahan-nahan ijazah gitu kan. Harus bisa dikomunikasikan, dikompromikan, bagaimana ada solusi yang terbaik untuk anak-anak. Sampai pernah gue nih berobat di satu daerah, satu rumah sakit ya. Terus rumah sakitnya nggak menerima gue gara-gara gue nggak punya duit, gara-gara gue nggak punya BPJS. Akhirnya dioper ke puskesmas, dirujuk ke puskesmas. Puskesmas ngoper lagi ke rumah sakit yang ono. Oke, dioper-oper. Akhirnya gue apa? Akhirnya penyakit gue malah makin parah gara-gara itu. Cuma dikasih obat-obat jalan doang, kagak diobatin. Nah, pas gak lama gue dibikin BPJS tuh sama bapak gue. Sama di sini sama master juga. Tapi itu jadinya lama. Itu juga jadinya sampai 4 bulan, 3 bulan. Padahal kalau nggak ada BPJS gue nggak bakal bisa dioperasi. Soalnya itu keadaannya gue harus dioperasi. Ya, menurut saya sih agak kasihan juga ya. Mereka kan masih ada semangat juga, masih semangat untuk bersekolah, mencari ilmu. Harusnya kan mereka itu didukung, nggak hanya di sekolah umum, nggak hanya sekolah di umum. Mereka juga kan mau sama teman-teman yang lain, bareng-bareng sama yang lain. Tapi kenapa
harusnya mungkin pemerintah bisa mengatur ulang lah regulasi yang ada. Kan lagi diurus, tapi katanya sih susah. Soalnya kan nggak punya akte, gitu susah jadi. Dari sekolah masternya, nah terus diomongin katanya susah, nggak punya akte soalnya gitu. Ketika masyarakat berupaya memberikan solusi bersama, membuat sekolah alternatif, sekolah gratis bagi masyarakat marginal. Lagi-lagi itu adalah administrasi itu harus dipenuhi kalau mau ikut ujian nasional. Nah, itulah poin di sini yang ingin kita cari masukan bersama para pemangku kebijakan, dinas terkait terutama dinas catatan sipil, dinas kependudukan ya di bawah Kementerian Kumham ini agar agak sedikit dipermudah lah untuk orang-orang seperti ini. Artinya Indonesia ini kan sudah di mana apa artinya kita kan sudah nasional ektp. Kalau harus semua pakai surat pindah membuat KTP ini banyak hambatannya di situ. Jadi namanya pendidikan itu seperti kebutuhan pokok. Jadi kita tidak bisa menunda. Jadi anak ini kita tetap tampung, tetap kita terima. Cuman dengan catatan nanti kita advokasi gitu. Jadi kita koordinasi dengan LPAD Kota Depok, dengan LBH Master, dengan dinas kementerian terkait, dinas catatan sipil, dinas kependudukan supaya dipermudah proses pembuatan kartu keluarga atau NIK. Ya kalau pesan gue sih ya jangan disusah-susahin, biar orang-orang yang kagak punya identitas tuh gampang. Terus mau kerja itu kan harus punya KTP kan. Terus kalau mau kemana-mana juga harus punya KTP, jadi kan gampang. Kalau nggak punya kan orang jadi ya mau keluar aja ngeri gitu. Jangan dipersulit lah, gue mau bikin KTP sama kartu keluarga. Cuman gue nggak punya orang tua, jadi gue mau cepetnya lah ibarat kata buat bikin proses bikin kartu keluarga buat gue. Mereka menunggu, menanti, berharap datangnya kepastian untuk mereka melanjutkan masa depan yang lebih baik.